ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di malam hari ini dari kitab Al-Arba'una Hadisan fil Akhlaq, 40 hadis yang berkaitan dengan akhlak. Dan pada kesempatan kita di malam hari ini kita akan masuki pada hadis yang ke-11, yaitu bab fi an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu bab tentang mencintai untuk saudaranya sebagaimana atau apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang sama. Dalam hadis yang mulia ini akan dibahas yaitu tentang pentingnya kita memperhatikan saudara kita, sehingga kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Karena kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan orang lain, membutuhkan orang lain, selalu bergaul dengan orang lain, bermasyarakat. Maka kita pun juga harus menghendaki adanya kebaikan-kebaikan, baik itu pada diri kita ataupun kepada orang lain. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian dirahmati. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya keimanan yang sebenarnya apabila dilandasi di atas keimanan. Innamal mu'minun, sesungguhnya hanya orang-orang mukmin saja yang bersaudara. Memang persaudaraan itu banyak maknanya. Bisa persaudaraan ya sedarah karena sama-sama anak, atau saudara kandung, atau sepupu itu saudara karena hubungan rahim atau hubungan darah. Ada juga saudara karena keimanan. Dan inilah yang paling penting, bahwasanya persaudaraan itu dibangun di atas keimanan. Bahkan persaudaraan yang dibangun di atas keimanan itu jauh lebih utama, jauh lebih mulia dibandingkan dengan persaudaraan dengan darah. Meskipun juga terkadang
ketika seseorang disebabkan karena keimanannya harus meninggalkan saudaranya, maka itu lebih baik kalau memang dia meninggalkan saudaranya karena keimanannya. Ini juga pernah terjadi pada zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka meninggalkan kota Mekah, meninggalkan keluarga mereka, kerabat mereka, dan ikut hijrah bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ya tidak lain karena keimanan mereka. Bahkan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dai pertama yang diutus ke kota Madinah, pada saat berjihad, pada saat berperang, ternyata lawannya, musuhnya adalah saudara kandungnya. Ketika hendak diperangi, hendak ditebas, saudaranya mengatakan, aku ini saudaramu. Namun Mus'ab bin Umair pun dengan tegas mengatakan di saudaranya itu adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sama muslim, sama mukmin. Itu persaudaraan yang sebenarnya apabila dilandasi dengan keimanan. Fa aslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah di antara saudaramu. Meskipun seorang itu mukmin, muslim, ya terkadang ada sesuatu yang bisa menimbulkan pertikaian, atau ada ketidakcocokan, ada perselisihan. Namun mereka meskipun terjadi perselisihan masih dikatakan sebagai seorang mukmin. Karena di sini tadi dikatakan faslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah antara dua saudaramu, dua saudara yang sedang berselisih. Tidak boleh dikatakan orang yang salah sedikit saja langsung dikeluarkan dari agama Islam, bukan muslim lagi, bukan ahlu sunnah lagi. Apalagi kalau itu kesalahan-kesalahannya bukan kesalahan dalam masalah prinsip, dalam masalah akidah. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan dirahmati. Al-maqsudu minnal hadis, yang dimaksud dengan hadis ini adalah anna min jumlati khisalil imanil wajibati an yuhibbal mar'u li akhihil mu'mini ma yuhibbu li nafsihi. Maksud dari hadis tadi adalah bahwasanya di antara unsur-unsur keimanan yang wajib ada pada diri seseorang adalah seseorang mencintai untuk saudaranya yang beriman apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita senang mendapatkan hidayah, kita itu senang. Kalau berdamai, kita itu senang mengerjakan sholat di masjid. Maka di antara bentuk kesempurnaan keimanan tersebut berarti ngajak orang lain untuk mendapatkan kenikmatan tadi. Karena dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kita menyukai kebaikan, kita menyukai sesuatu dan berharap sesuatu tersebut juga dimiliki oleh saudara kita tadi. Wa hadhil qaidatul islamiyyatul juz'iyyah muqayyadatun bil qaidatil asasiyah. Dan kaidah Islam ini, yang ini merupakan yaitu kaidah-kaidah furu' atau bukan yang pokok, namun di sini terikat dengan kaidah yang pokok. Bimakna anna an yuhibba li akhihil khaira kama yuhibbu li nafsi, yaitu seseorang mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan tadi untuk dirinya sendiri. Karena kalau tadi kan secara umum mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri, masih bisa kebaikan, masih bisa keburukan. Namun secara makna itu harus dibawa kepada kebaikan. Karena dalam riwayat yang lainnya, hunaka riwayatun ukhra taqul hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi,
yaitu dia tidak akan beriman sampai mencintai untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri minal khair, dari kebaikan. Karena terkadang itu ada orang yang berbuat maksiat ingin orang lain juga berbuat maksiat, yaitu yang pertama kali adalah iblis. Ketika sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis ini nggak mau sendirian dimasukkan ke dalam api neraka, pengen ngajak, dan yang diajak adalah anak keturunan Nabi Adam, diajak untuk bisa masuk ke dalam api neraka. Ini berarti kalau ada orang suka berbuat maksiat tapi kok juga ngajak-ngajak orang lain, maka dia memiliki sifat yang dimiliki oleh iblis tadi. Orang suka mabuk-mabukan, ya kadang ngajak, nggak mau mabuk-mabukan sendiri. Orang meninggalkan sholat, pergi jalan-jalan ke mall dan tempat hiburan yang lainnya padahal waktu sholat, biasanya juga tidak sendirian, tapi ngajak-ngajak teman yang lainnya. Nah, kalau itu amal ibadah sehingga orang lain itu bisa mengerjakannya juga, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan sebaliknya, kalau dia mengerjakan suatu perbuatan maksiat dan dia juga mengajak orang lain untuk berbuat maksiat, dia pun juga akan mendapatkan dosa dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang lain tadi. Jadi di sini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ketika menyeru mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, harus kita pastikan terlebih dahulu bahwasanya itu adalah sesuatu yang baik. Apa yang dimaksud dengan yang baik di sini? Al khair di sini. Wal khairu kalimatun jami'atun ta'ummu ta'ati wal mubahati dunyawiyah wal ukhrawiyah dunal manhiyat. Yang dimaksud dengan kebaikan dalam hadis tadi adalah suatu ungkapan yang mencakup seluruh ketaatan. Jadi seluruh perbuatan ketaatan itu pasti baik. Ibadah, akidah yang benar itu pasti baik. Wal mubahati dunyawiyah, tapi bisa juga masuk ke dalam makna baik itu adalah sesuatu yang hukum asalnya adalah mubah, yang sifatnya duniawi. Itu juga bisa jadi sesuatu yang baik, pakaian yang bagus, makanan yang enak. Ini adalah sesuatu yang dimubah, dibolehkan, meskipun asalnya adalah hanya berkaitan dengan masalah dunia saja. Wal ukhrawiyat, begitu pula dengan sesuatu yang mubah yang bisa bermanfaat di hari kiamat nanti. Dunal manhiyat, bukan apa-apa yang dilarang. Orang mengatakan baik, tapi kalau itu dilarang, tetap hukumnya adalah haram. Orang misalkan berbuat zina, yang mengatakan itu lebih baik, tapi selama itu tidak ada unsur paksaan, misalkan ada yang menganggap baik, tapi kalau itu sudah dilarang dalam syariat, tetap tidak boleh dikerjakan. Makan daging, hukum asalnya baik, boleh. Tapi kalau yang dimakan adalah dagingnya anjing, dagingnya babi, dan itu sudah dilarang, maka menjadi haram. Kebaikannya tadi otomatis menjadi hilang atau tidak dianggap. Li'annaha laysat khairan, karena apa-apa yang dilarang tadi bukanlah kebaikan. Wala yatanawaluha, dan juga tidak boleh untuk mengonsumsinya, mengambilnya apa-apa yang sudah dilarang tadi. Meskipun tadi ada mengatakan ada manfaatnya, kalau tetap dilarang babi, bagaimanapun juga menurut syariat itu tidak boleh untuk dilakukan atau dikonsumsi oleh seorang muslim. Qala Syekh Abu Amr bin Salah rahimahullah, wa hadza qad yu'addu min as-sa'bil mumtani. Dan ini terkadang dianggap adalah sesuatu yang susah, yang enggak bisa dipraktekkan. Artinya kalau kita menginginkan kebaikan, seluruh kebaikan untuk orang lain sebagaimana mencintainya untuk diri kita sendiri, kalau ini kok seperti sesuatu yang susah.
untuk dilakukan oleh orang lain, karena pada prinsipnya kita harus memenuhi kebutuhan kita terlebih dahulu sebelum kita memenuhi kebutuhan orang lain. Ini secara logika manusia, dan susah kalau kita harus mendahulukan orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri. Walaisa kadzalik, bukan demikian. Itma'nahu, yang mana arti dari hadis tadi adalah la yukmilu imanu ahadikum hatta yuhibba li akhi fil Islam ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya di dalam agama Islam apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Wal qiyamu bidzalika yahsulu bi an yuhibba lahu husula mithla dzalik. Dan al-qiyam bidzalik, untuk bisa menegakkan itu semuanya akan bisa terjadi apabila seseorang mencintai untuk saudaranya untuk bisa mendapatkan apa yang dia miliki, seperti yang dia miliki. Artinya bukan mengambil apa yang dia miliki, akan tapi mendapatkan apa yang dia dapatkan. Min jihatin la yuzahimuhu. Min jihatin la yuzahimu fiha bihaitsu la yanqusu alaihi syai'un minan ni'mah. Jadi ketika menginginkan kebaikan untuk orang lain tadi bukan berarti akan mengambil atau menghilangkan kenikmatan yang dia miliki. Wa dzalika sahlun qaribun alal qalbis salim. Maka ini sebenarnya sangatlah mudah, dekat bagi orang yang memiliki hati yang selamat. Wa inna ma ya'suru 'alal qalbi dakhl. Namun ini akan susah bagi orang yang memiliki hati yang keras. Afanallahu ta'ala wa ikhwanana ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semuanya dan saudara-saudara kita. Nah, di sini maksudnya adalah apa yang dilakukan oleh seorang tadi untuk mentransfer kebaikan bagi orang lain tanpa harus mengambil kenikmatan yang ada pada dirinya. Senang kita memiliki misalkan barang, kalau ini urusannya duniawi, kita punya HP, bukan berarti ketika kita ingin mengamalkan hadis ini kita tidak akan beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri, lalu memberikan HP kita kepada orang lain. Tidak begitu. Artinya ya memang bisa jadi kita memberikan, tapi tidak selamanya maknanya seperti itu. Tapi bisa jadi kita ketika bisa membeli HP tadi, oh caranya bekerja, caranya itu beli nyicil misalkan. Nah, ketika kita tahu saudara kita juga membutuhkan, ya diberitahu caranya. Oh, caranya bisa bekerja. Oh, caranya kalau pengen beli tapi uangnya masih kurang, bisa nyicil di tempat yang ditunjukkan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan menginginkan kebaikan untuk saudaranya tadi, sebagaimana dia mencintai kebaikan tadi untuk dirinya sendiri. Wa yuqa'an al-Fudail bin Iyad, dan diceritakan bahwasanya Fudail bin Iyad pernah berkata kepada Sufyan bin Uyainah, "In kunta turidu an yakuna an-nasu mithlaka fama adaita lillahil karimin nasihah fa kaifa wa anta tawaddu annahum dunak." Fudail bin Iyad pernah berkata kepada Sufyan bin Uyainah, jika kamu menginginkan bahwasanya manusia itu bisa sepertimu, maka niscaya engkau tidak akan menunaikan itu semuanya karena Allah. Artinya tidak akan menunaikan nasihat, memberikan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa wa anta tawaddu annahum dunak. Maka bagaimana bisa demikian sedangkan engkau menginginkan annahum dunak, mereka itu lebih rendah daripada dirimu. Artinya di sini
ketika kita mengharapkan, ya kita tidak bisa mengharapkan orang lain atau tidak diperbolehkan kita beranggapan orang itu nggak boleh lebih baik daripada kita semuanya. Dan kalaupun kita memberikan sesuatu, menolong sesuatu kepada orang lain, itu tidak akan menjadikan kita itu lebih rendah dibandingkan dengan orang yang kita beri tadi. Artinya ini tetaplah sebuah anjuran bagi kita semuanya agar kita juga memperhatikan orang lain, agar mereka juga bisa mendapatkan kenikmatan sebagaimana kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang lainnya yang juga berkaitan dengan masalah ini. Adalah hadis dari Mu'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman yang paling afdal. Maka Rasulullah mengatakan, afdalul imani an tuhibba lillah wa tubghidha fillah wa tu'mila lisanaka fi dzikrillah. Iman yang paling utama adalah engkau mencintai karena Allah. Baik itu mencintai manusia, mencintai suatu amalan, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti memiliki sisi baik dan sisi buruk, kecuali Nabi yang tentu maksum semuanya baik. Adapun manusia, seperti kita semuanya, pasti memiliki sisi baik, memiliki sisi buruknya. Maka ketika kita pun mencintai seseorang, kagum pada seseorang, maka kekagumannya tadi harus dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mahabbah lillah, antuhibba lillah, engkau cinta karena Allah Subhanahu wa taala, atau cinta kepada orang tadi karena orang tersebut suka berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka kepada orang karena rajin ibadah. Meskipun di sisi yang lainnya orang tadi itu juga memiliki maksiat. Kadang masih meremehkan sholat, misalkan mungkin juga pernah minum minuman keras, tapi sisi yang lainnya dia memiliki kebaikan. Maka kecintaan tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tubghidha fillah, dan kalaupun benci itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalaupun ada seorang muslim tadi yang juga rajin, pada dasarnya dia sering kajian, dia itu pada asalnya juga sering ibadah, tapi kok suatu ketika dia berbuat maksiat, maka kita membenci maksiatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dibenci hanya sekedar maksiat yang sudah dikerjakannya saja, tidak membenci semua amal ibadahnya. Ini juga maknanya agar kita pertengahan dalam mencintai dan membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'mila lisanaka fi dzikrillah, dan kau mengerjakan atau memperlakukan lisanmu, menggunakan lisanmu itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Mu'ad bertanya lagi, "Wa madza ya Rasulullah?" Lalu apalagi wa Rasulullah, yaitu di antara bentuk keimanan yang paling utama. Maka Rasulullah mengatakan, wa antuhibba linnasi ma tuhibbu li nafsik. Engkau mencintai untuk manusia apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Wa takraha lahum ma takrahu li nafsik. Dan engkau membenci untuk orang lain apa yang engkau benci untuk dirimu sendiri. Wa antakula khairan aw tasmut. Dan juga di antara keimanan yang paling utama ada engkau berbicara yang baik atau engkau diam. Kalau memang tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tadi, mengulangi lagi, engkau mencintai untuk manusia apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Selama ini hukum asalnya kebaikan. Tapi di sini bukan maknanya juga kalau kita itu sukanya pakai baju warnanya hitam misalkan, kita ngasihnya orang pasti hitam terus. Atau kita itu sukanya putih,
atau kita warnanya motif-motif lalu memberikan orang lain, maka ya ini bisa jadi iya, bisa jadi tidak, karena kalau ini kan masalah selera, dua-duanya bisa kebaikan. Warna A, warna B itu semuanya adalah kebaikan. Kita sukanya makan pete misalkan, apakah di antara bentuk kebaikan juga memberikan pete kepada orang lain? Ya kalau orang itu suka ya tidak masalah. Tapi kalau tahu orang itu nggak suka, ya maka kita nggak mungkin kita akan memberikan makanan pete tadi. Justru itu akan menyusahkan orang tadi. Artinya kalau itu kita menganggap suatu kebaikan, kita inginkan untuk diri kita dan juga orang lain pun juga menyukainya, maka tidak mengapa kita memberikan tadi. Bahkan ini juga mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala atau memberikan sesuatu kepada orang lain dari kebaikan tadi, itu adalah di antara jalan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Yazid bin Asad radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah berkata kepada Yazid, "Atuhibbul jannah?" Apakah engkau mencintai surga? Apakah engkau menginginkan surga? Maka Yazid pun mengatakan, "Na'am, iya, saya mau surga." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Fahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik." Maka cintailah, senangilah untuk saudaramu apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Kalau kita tidak suka diganggu, maka kita pun juga tidak mengganggu. Kalau kita suka orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita pun juga berbuat baik kepada orang lain. Makanya ketika kita bermuamalah kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, maka yang pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah ya karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan yang kedua yaitu bahwasanya kita berbuat baik kepada orang lain karena kita juga ingin orang lain itu berbuat baik kepada kita. Al jaza'u min jinsil amal, karena balasan itu tergantung dengan perbuatan kita. Kalau kita senang banyak orang yang menyukai kita, banyak orang yang membantu kita, maka atas dasar itu pula lah kita juga berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyu'ta ilaihi." Barang siapa yang senang untuk dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika dia meninggal dunia, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dia mendatangi manusia sebagaimana dia suka didatangi dengan cara tersebut. Artinya hendaklah dia itu memperlakukan manusia sebagaimana dia suka diperlakukan seperti apa. Kalau senang ketemu orang lain, orang itu senyum, ramah, maka kita pun juga ramah, berbuat baik sama orang lain. Kalau senang kita itu dalam kesusahan dibantu oleh orang lain, maka kita pun juga membantu orang lain ketika orang lain tersebut membutuhkan bantuan kita. Nah, jadi ya pada prinsipnya apa yang kita inginkan kebaikan untuk diri kita, yaitu harus diberikan juga kepada orang lain. Nah, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkadang seseorang itu baik itu ketika memberikan ataupun menolak orang lain, itu juga harus dilandasi atas kebaikan, dilandasi atas niat bahwasanya itu akan mendatangkan suatu kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man ahabbalillah wa abghadalillah wa aqalillah wa mana'alillah faqad istakmalal iman."
barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan tidak mau memberi juga karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu diantara kesempurnaan iman. Jadi kadang orang itu tidak memberi karena untuk kebaikannya. Karena misalkan si fulan ini kok pekerjaannya kok minta-minta terus. Kalau dikasih itu akhirnya apa? Dia tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Maka bisa jadi kita tidak memberinya, baik itu berupa pinjaman atau pemberian, kita tidak memberinya, itu memang untuk kebaikan orang tadi, supaya dia itu mau bekerja. Maka ini juga tidak masalah. Jadi secara syar'i pun kadang kita tidak memberikan uang kepada pengemis, yaitu boleh-boleh saja. Secara syar'i pun itu diperbolehkan. Apalagi kalau melihat yang ngemis, yang minta-minta itu kadang masih muda, masih usia produktif, masih bisa bekerja, tapi kok sukanya minta-minta, maka kita nggak masalah tidak memberikannya, karena agar dia tidak berdasarkan atau tidak menggantungkan hidupnya itu pada meminta-minta tadi. Bahkan juga Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana Abu Dzar ini minta dikasih amanah. Karena sahabat-sahabat yang lainnya ada yang menjaga Baitul Mal, ada yang jadi gubernur. Nah, Abu Dzar ini juga minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Rasulullah? Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Wahai Abu Dzar, saya melihat kamu itu lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Saya sendiri mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Artinya saya tidak akan memberikan amanah karena ini bukti kecintaanku kepada engkau, bukan karena saya benci, kayak nggak suka akhirnya nggak dikasih jabatan, tidak. Justru ketika saya melihat seseorang tidak memiliki kemampuan atau dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar kemampuannya, maka lebih baik tidak dikasih amanah. La ta'ammaranna ala thnain wa la tawallaina wa la tawallayanna ma la yatimin. Bahkan Rasulullah pun mengatakan kepada Abu Dzar, jangan sekali-kali kamu itu memimpin dua orang, dan jangan sekali-kali kamu itu mengurusi hartanya anak yatim. Nah, larangan Rasulullah SAW di sini disebabkan karena kecintaan beliau kepada Abu Dzar. Khawatir sebenarnya bukan masalah Abu Dzar ini nggak amanah misalkan, atau nanti mengkorupsi, menyelewengkan harta, bukan masalah itu. Tapi dari sisi kemampuannya memang tidak bisa, nggak bisa memanage, baik itu manage orang, ngatur orang, ngordinir orang saja belum tentu bisa. Dikasih uang nanti nggak bisa bagi-bagi. Ya, niatnya baik, tapi ternyata penempatannya itu terkadang kurang tepat. Nah, sehingga dikhawatirkan malah boros di sini, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengurusi harta anak yatim. Dan ini tadi karena kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sehingga tidak semua orang ahli ibadah pun dia bisa amanah, bisa pandai untuk mengatur urusan orang banyak. Memang ada orang yang sholatnya masya Allah rajin ke masjid, ibadahnya, hafalannya, tapi kalau dikasih amanah belum tentu dia tuh bisa menunaikannya. Dan juga dalam sebuah hadis juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang pemuda, yang mana pemuda tersebut berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berbuat zina. Faqbalal qaumu alaihi fazajaruhu. Ini kok ada orang datang kepada Nabi minta izin zina. Yang namanya zina sudah diharamkan, dosa besar. Kok ada orang yang nekat minta izin berbuat maksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak heran kalau para sahabat Nabi itu pun langsung kayak marah, langsung mencelanya.
ini kok laki-laki kok minta izin dalam berbuat maksiat. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan udnu, dekatkanlah dia. Dan dari para sahabatnya itu sudah banyak yang mencelanya. Kemudian pemuda tadi pun duduk di hadapan Nabi SAW. Rasulullah pun tidak langsung memarahinya. Apa-apaan kamu ini, nggak mengatakan demikian. Tapi menggunakan pendekatan kepada pemuda tadi. Rasulullah mengatakan, atuhibbuhu li ummika? Apakah kamu mau rela kalau ada yang berbuat zina kepada ibumu? Lalu pemuda tadi mengatakan, la wallahi ja'alanillah fida'aka. Tidak, demi Allah yang menjadikanku sebagai tebusanmu. Artinya saya tidak akan rela kalau ibuku itu berbuat zina. Lalu orang tadi juga mengatakan, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Atau Rasulullah pun menegaskan lagi, manusia mana yang suka ibunya berbuat zina atau dizinai? Semuanya nggak akan ridho. Lalu Rasulullah bertanya lagi, afatuhibbu libnatika? Apakah kamu juga rela kalau anak perempuanmu berbuat zina, ada yang ngajak berbuat zina? Lalu pemuda tadi juga mengatakan, la wallahi la ya Rasulullah ja'alanillahu fida'aka. Tidak, demi Allah saya juga tidak akan rela, demi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikanku sebagai tebusanmu. Lalu Rasulullah juga mengatakan, walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Begitu pula dengan manusia juga tidak rela anak-anak mereka berbuat zina. Lalu Rasulullah pun bertanya lagi, apakah kamu senang apabila saudarimu juga ada yang mengajaknya berbuat zina? Lalu jawab lagi, tidak, demi Allah yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikanku sebagai tebusannya. Lalu berkata lagi, begitu pula dengan manusia tidak akan rela, tidak akan ridho apabila saudari-saudari mereka berbuat zina. Tanya terus sampai pamannya, sampai bibinya, dan juga baik itu bibi dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Lalu Rasulullah SAW pun fawadu'a yadahu alaihi. Rasulullah pun meletakkan tangannya pada tangan kedua orang pada pemuda tadi, lalu mengatakan, Allahumma fir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya dan sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Lalu kemudian Yazid tadi Abu Umamah menceritakan, falam yakun ba'da dzalika fatayaltafitu ila syai'in. Maka setelah kejadian itu pemuda tadi tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ya metode yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang berbuat maksiat atau ingin berbuat maksiat. Ketika dia ingin melakukan perbuatan maksiat dan ini tentu mengajak orang lain karena berbuat zina, maka untuk mencegahnya Rasulullah SAW tanya, nah, kalau itu juga dilakukan kepada orang tuamu, kepada ibumu, kepada anak perempuanmu, kepada saudarimu, kamu rela apa tidak? Maka ini maksudnya adalah ketika kita hendak menyakiti orang lain juga ingat, kira-kira kalau saudara kita, keluarga kita diperlakukan demikian, kita rela apa tidak? Ada orang mau berbuat zina, pasti yang diajak berbuat zina wanita tadi pasti punya kakak, punya orang tua, atau bahkan mungkin punya anak juga. Seandainya mereka tahu, keluarganya mereka tahu, pasti mereka juga tidak akan ada yang ridho. Maka itulah yang harusnya difikirkan oleh orang-orang yang suka berbuat maksiat, khususnya berbuat zina ataupun maksiat-maksiat yang lainnya. Sehingga dengan ingat seperti itu, setidaknya akan bisa mencegah dari perbuatan maksiat tadi. Kemudian juga para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kisah, yaitu Muhammad bin Wasi' pernah menjual seekor keledai. Faqala lahu rajulun atardahu li,
Lalu orang lain pun bertanya, apakah kamu rela keledai itu untukku? Maka Muhammad bin Wasim mengatakan, lau radituhu lam abihu, jika aku rela, aku tidak akan menjualnya. Wa hadza isyaratu minhu ila annahu la yarda li akhi illa ma yarda li nafsi. Ini menunjukkan bahwasanya ketika dia tidak ridha untuk saudaranya kecuali apa yang dia ridha untuk dirinya sendiri. Artinya kalau kita menginginkan dalam jual beli, kita itu nggak mau ditipu oleh orang lain, maka kita pun juga jangan menipu orang lain. Kalau kita menganggap ini adalah barang yang layak, maka ketika ini dijual, itu pun juga dalam keadaan layak, orang lain pun juga mengetahui barang itu masih layak, masih bisa dipakai. Ya kadang kalau kita membeli barang yang sudah rusak atau nggak kepakai, kemudian pengen menjualnya, lalu kerusakan tadi biasanya pengen disembunyikan, aibnya itu disembunyikan supaya orang lain itu tidak mengetahui. Padahal kita sendiri kalau diperlakukan demikian kita juga tidak mau. Makanya kita juga harus ingat tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ya meskipun dia menanggung kerugian tadi. Kalau dia nggak mau rugi, maka seharusnya juga dalam ketika bertransaksi dengan orang lain, jangan sampai orang lain tersebut menderita kerugian karena kecurangan yang pernah dia lakukan. Sebagaimana dulu Nabi SAW itu pernah sidak ke pasar, lalu Rasulullah itu melihat ada tumpukan makanan seperti gandum, maka Rasulullah pun memasukkan ke tangan beliau ke tumpukan tadi, lalu mendapati di tumpukan tadi yang bagian dalamnya, bawahnya itu dalam keadaan basah, berarti rusak. Kalau basah itu seperti gandum, beras, itu pasti rusak, nggak layak untuk dimakan. Dan harganya seharusnya jauh lebih murah. Namun ini sengaja taruh di dalam. Lalu Rasulullah SAW tanya, "Aina sahib hadzal ta'am?" Siapa pemilik makanan ini? Lalu Rasulullah pun mengeluh, "Kenapa tidak engkau taruh di bagian atasnya? Hatta yarahun nas, supaya manusia itu bisa melihatnya, bisa tahu ini barang bagus, ini pun juga barang yang sudah rusak." Karena kalau di tengah itu kan kalau beli kayak gandum, beli beras yang ditumbuk itu kan kayak ada seroknya. Pasti kalau dimasukkan yang terkena, yang terambil itu yang bagian dalam. Nah, ini yang dilakukan oleh penjual tadi. Ketika Rasulullah mengatakan, oh ini kena hujan, asobatus sama kena air hujan, lalu saya taruh di dalam. Ya karena menurutnya penjual, saya sudah kulaan harganya sekian. Sekarang ini kalau rusak, orang nggak membeli dengan harga normal, harga lebih murah, otomatis saya rugi. Nah, supaya saya tidak rugi, maka saya campur, saya taruh di tengah-tengahnya tadi. Nah, ketika ternyata didapati oleh Nabi SAW makanan yang rusak tadi, Rasulullah pun mengatakan, "Man ghasya falaisa minni." Barang siapa yang berbuat curang, maka dia tidak termasuk dalam golonganku. Jadi bukan termasuk golongannya Nabi Muhammad, tidak pantas, tidak layak menjadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlak ini bisa kita terapkan pada setiap muamalah, baik itu berbuat baik kepada tetangga, baik itu kepada saudara, baik itu juga ketika kita bertransaksi jual beli. Maka kita tidak menginginkan kebaikan kecuali kebaikan yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Nah, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ya prinsip yang pokok yang harus kita tanamkan pada diri kita dalam bermuamalah. Sehingga kalau sudah kita mengamalkan seperti itu, maka insya Allah manusia pun tidak akan terkena yang namanya permusuhan, nggak gampang benci sama orang lain, tidak gampang hasad sama orang lain. Kita saja kalau punya barang baru dirasani misalkan, ya pasti kita nggak suka. Maka begitu pula ketika kita tidak suka dirasani sama orang lain, dighibahi, kita pun juga tidak berbuat ghibah kepada orang lain. Kalau kita misalkan ada orang yang membeli barang baru,
kita nggak boleh hasad, atau kita punya barang baru nggak ingin ada orang yang hasad, maka kita pun juga tidak hasad, tidak iri ketika orang lain tersebut memiliki barang yang baru, misalkan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan itu ya ternyata memang sangat erat kaitannya dengan muamalah kita, dengan akhlak kita. Karena keimanan yang baik itu pun juga akan tercermin pada perbuatan kita, pada perilaku kita kepada tetangga, kepada manusia. Bahkan Rasulullah pun juga la yu'minu ahadukum, atau man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik atau diam kalau tidak bisa berkata yang baik. Jangan sampai dia menyakiti orang lain. Sebagaimana kita tidak suka disakiti oleh orang lain, maka kita pun juga tidak menyakiti orang lain. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbagus akhlak kita, baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.